Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu petani sekalian, perkenalkan nama saya Ahmad Aunillah. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pestisida nabati. Di sini saya sebagai penyuluh pertanian di Desa Kedungsana, Kabupaten Cirebon. Nah, selanjutnya kita akan lihat sendiri yang pertama, pengendalian OPT ramah lingkungan. Apa tuh pengendalian OPT ramah lingkungan? Yang pertama itu bisa menggunakan perangkap. Di antaranya ada perangkap ikat kuning, atraktan, feromon, dan light trap atau perangkap cahaya. Selanjutnya bisa menggunakan bahan pengendali OPT ramah lingkungan, di antaranya ada Agensia Hayati dan PGPR. Selanjutnya juga termasuk pengendalian OPT ramah lingkungan itu menggunakan penanaman refungia untuk konservasi musuh alami. Kenapa kita konservasi musuh alami? Itu karena musuh alami bisa mengendalikan OPT yang ada di pertanaman Bapak dan Ibu sekalian, seperti itu. Nah, ini kenapa sih kita harus menggunakan pengendalian ramah lingkungan? Kenapa sih sangat penting? Nah, ini karena kondisi faktual saat ini. Yang pertama, kesadaran akan kerusakan lingkungan akibat penggunaan pestisida sintetis. Rata-rata penggunaan pestisida ini, terutama di usaha tani sayuran, itu menguras dana sekitar 20% dari biaya produksi. Nah, ini sangat besar ya Ibu Bapak-Bapak untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman. Nah, yang keduanya, mikroorganisme bermanfaat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari alam yang berdampingan dengan makhluk hidup lain, termasuk yang merusak juga. Nah, terus yang ketiga, masalah residu pestisida kimia pada produk pertanian semakin mendapat perhatian yang serius, baik bagi kepentingan nasional maupun internasional. Hal ini disebabkan antara lain, yang pertama, meningkatnya kesadaran konsumen terhadap pengaruh negatif residu pestisida terhadap kesehatan. Terus, makin ketatnya persyaratan keamanan pangan dan meningkatnya tuntunan terhadap kualitas produk pertanian. Selanjutnya, dampak dari penetapan BMR atau ambang batas pestisida terjadinya hambatan ekspor terhadap produk pertanian akibat residu atas BMR yang telah ditetapkan. Yang terakhir, pelindungan tanaman memegang peranan penting dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian. Nah, ini CropLife International and the Insecticide Resistance Action Committee menjelaskan tentang cara untuk melawan resistansi terhadap insektisida. Untuk mencegah Petani ini bernama James. Dia menyukai pekerjaannya dan sangat bangga dengan hasil lahannya. Untuk menghindari kerusakan yang ditimbulkan oleh serangga pada tanamannya, James selalu menggunakan insektisida yang sama dan tidak pernah mengalami masalah. Tahun ini, James khawatir karena tanamannya terinvestasi serangga, dan penyemprotan yang dilakukan pada lahannya tidak membunuh banyak serangga. Jika hal ini terus berlanjut, seluruh hasil panennya bisa hancur. James tidak mengerti kenapa insektisida yang biasanya bekerja dengan sangat baik kini tidak bekerja seperti biasanya. Insektisida kehilangan efektivitasnya karena serangga telah mengembangkan resistansi terhadap insektisida tersebut. Ada keragaman genetik dalam populasi serangga manapun. Keragaman ini bisa memberikan suatu perlindungan alami pada beberapa serangga terhadap insektisida ini. Jika insektisida yang sama selalu digunakan, hanya serangga yang memiliki keunggulan ini yang bisa bertahan hidup. Serangga yang resistan ini bereproduksi dan meneruskan keunggulan yang ada pada generasi selanjutnya. Seiring berjalannya waktu, proses seleksi alam ini bisa mengakibatkan lahan dipenuhi populasi serangga resistan yang tidak terpengaruh oleh insektisida. Untungnya, ada jenis insektisida lain yang memiliki mode tindakan yang berbeda. Artinya, insektisida ini menyerang serangga dengan cara yang berbeda. Hebat, namun bagaimana kita bisa menghentikannya ulang dan berkembangnya proses resistansi yang baru? Para peneliti telah melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa dengan menyemprotkan insektisida dengan mode tindakan yang berbeda secara bergiliran sepanjang musim tanam, serangga bisa dikendalikan
dan kemungkinan bisa berkembangnya mengendalikan resistansi bisa berkurang serangga secara tanpa signifikan. meningkatkan resiko James resistensi. bisa menemukan Seperti itu. informasi tentang mode tindakan apa yang digunakan oleh insektisida yang tercetak pada berbagai macam botol, secara online maupun dengan bertanya secara langsung Nah, kepada pengecer. ini jadi harusnya Semua kita insektisida jangan dengan hanya nomor membeli yang satu sama jenis pestisida, memiliki jadi harus mode tindakan yang menggunakan sama jenis yang atau ini, serupa, 1A, 1B, 1C, ini sehingga tipe James 1, semua harus pestisida tipe memastikan 1. dirinya memilih Kita harus insektisida menggunakan dengan angka indikator yang rotasi berbeda. penggunaan pestisida menggunakan tipe yang berbeda Rotasi insektisida sehingga kimia tidak merupakan elemen meningkat penting resiko dari terjadinya pendekatan resistensi pada terpadu hama dan penyakit untuk di lahan memerangi pertanian. resistansi. Bersama dengan praktik non-kimia lainnya, seperti pemantauan hama, Seperti itu. rotasi tanaman, pengolahan atau pembajakan tanah, dan dorongan untuk menggunakan predator alami. James merasa tenang dengan merotasi insektisida yang memiliki mode Nah, tindakan yang setelah berbeda, menggunakan rotasi dan pestisida, dengan menerapkan praktik pengelolaan hama terpadu, dia bisa berhasil teratasi memecahkan masalah dan serangganya mencegah dengan resiko cara yang terjadinya berkelanjutan. resistensi pada Tindakan hama ini dan penyakit. bisa menghemat pengeluarannya dengan meningkatkan hasil tanam dan mutu produknya. James juga menemukan bahwa dia tidak perlu menggunakan insektisida secara berkala Nah, dan seperti itu, memiliki Bapak-Bapak. lebih banyak waktu luang Sehingga bersama pestisida itu keluarganya. bisa bermanfaat karena menggunakannya Petani juga seperti James tidaklah sendirian dalam perjuangan melawan resistansi insektisida. Di lingkungan perkotaan, nyamuk juga bisa mengembangkan seperti itu. Ini juga resistansi. dicontohkan Resistansi ini tentang bisa penggunaan meningkatkan penyebaran pestisida malaria untuk nyamuk. dan berdampak luas pada tingkat kesehatan masyarakat. Nah, seperti IREC bekerja sama dengan semua seperti pihak itu, Bapak-Bapak. untuk memerangi perkembangan resistansi ini. Nah, Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang sekian resistansi mungkin insektisida, selanjutnya. Nah, ini manfaat dan kelebihan dari pestisida nabati. Yang pertama, mudah terurai atau biodegradable karena residu dari bahan kimia kan sangat tinggi ya resikonya. Kalau misalkan pestisida nabati itu tidak ada residu atau mudah terurai. Yang kedua, aman bagi manusia dan residunya mudah hilang. Selanjutnya, bahan yang digunakan nilainya murah dan tidak menimbulkan kekebalan pada organisme pengganggu tanaman, seperti itu. Nah, ini yang terakhir, pengendalian organisme pengganggu tanaman harusnya berdasarkan 5 tepat yang harus diperhatikan oleh bapak-bapak dan ibu sekalian. Yang pertama yaitu tepat sasaran, yang kedua tepat mutu, tepat jenis pestisida. Yang pertama itu tepat sasaran, kita harus tahu dulu hama apa yang harus kita kendalikan sehingga kita bisa menggunakan pestisida, ya jenis pestisidanya juga yang tepat. Terus yang keempat, tepat waktu, jadi harus digunakannya pagi atau siang atau malam kan tidak harus tepat waktu penggunaannya, seperti itu. Apa waktu primordia awal atau primordia akhir atau waktu fase generatif kan itu harus tepat waktu. Terus yang kelima, tepat dosis atau konsentrasi. Dan yang keenam, tepat cara penggunaannya, bisa disemprot atau ditabur dan yang lainnya. Seperti itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mari kita lindungi bumi kita dengan menggunakan pestisida ramah lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.